Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ramadan Yamanokwan. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu globalisasi dan pembangunan. Materi yang saya ambil di sini adalah Selat Malaka sebagai pusat perdagangan arus barang dunia dan apa dampaknya bagi Indonesia dan ASEAN. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan atau mengenal lebih dulu apa itu Selat Malaka. Ya, Selat Malaka adalah jalur laut sempit yang memisahkan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Meskipun sempit, selat ini menjadi jalur perdagangan internasional yang tersibuk di dunia loh. Dilalui lebih dari 100.000 kapal setiap tahunnya, termasuk kapal minyak, kontainer, dan barang manufaktur global. Karena posisinya yang sangat strategis, Selat Malaka menjadi titik kunci arus perdagangan dunia. Selanjutnya, apa saja peran Selat Malaka dalam perdagangan dunia? Peran Selat Malaka dalam perdagangan dunia menghubungkan jalur Asia, Eropa, Timur Tengah. Selat Malaka menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan dan menjadikannya rute tercepat untuk perdagangan internasional. Mengangkut komoditas vital dunia, minyak mentah dari Timur Tengah menuju Jepang, Korea, dan Cina, barang elektronik dari Cina dan ASEAN, produksi industri dari luar Eropa menuju Asia. Efisiensi global, kapal tidak perlu memutar jauh ke selatan benua Afrika sehingga biaya pengiriman lebih murah. Selat Malaka sebagai jalur perdagangan barang dunia dan Indonesia pasti ada dampak tertentu, yaitu dampak ekonomi. Menghidupkan pelabuhan besar seperti Belawan, Batam, dan Dumai. Bisa juga meningkatkan pendapatan negara dari sektor ekspor berupa karet, sawit, gas, dan batu bara. Dan dapat mendorong investasi asing dalam sektor pelabuhan dan industri maritim. Ada juga dampak lainnya sebagai berikut. Dampak sosial bisa meningkatkan aktivitas perdagangan, menciptakan lapangan kerja di daerah pesisir. Ada juga perkembangan kota-kota pelabuhan di Sumatera bagian timur. Selanjutnya, dampak keamanan. Indonesia harus meningkatkan pengawasan terhadap perampokan, penyelundupan ilegal, dan fishing ilegal. Terakhir, yaitu kerjasama patroli laut Indonesia dan Malaysia serta Singapura semakin diperkuat. Selanjutnya kita bahas dampak Selat Malaka bagi ASEAN, yaitu pusat ekonomi regional. Selat Malaka menjadikan ASEAN sebagai hubungan perdagangan internasional. Singapura tumbuh sebagai pelabuhan tersibuk kedua di dunia, sementara Malaysia memperkuat pelabuhan Port Klang dan Tanjung Pelepas. Selanjutnya, memperkuat perdagangan bebas ASEAN. Arus barang dari berbagai negara dunia mempercepat pertumbuhan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selanjutnya, yaitu integrasi infrastruktur. Negara-negara ASEAN bekerja sama dalam keamanan laut,
pengembangan pelabuhan, dan sistem logistik kawasan. Selain itu, Selat Malaka juga mempunyai tantangan-tantangan bagi tiga negara ini dan ASEAN. Tantangan pengelolaan Selat Malaka yaitu kepadatan kapal yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kedua, pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Selanjutnya, ancaman keamanan maritim seperti perampokan dan lain-lain. Dan terakhir, dampaknya yaitu ketergantungan global yang membuat selat ini sangat sensitif terhadap konflik regional. Kita masuk ke kesimpulan, yaitu Selat Malaka adalah jalur perdagangan paling vital di Asia Tenggara dan menjadi pusat barang dunia. Bagi Indonesia, selat ini memberikan peluang ekonomi besar, mulai dari ekspor, pelabuhan, hingga investasi. Bagi ASEAN, Selat Malaka memperkuat posisi kawasan sebagai pusat perdagangan global. Karena itu, pengelolaan Selat Malaka harus dilakukan bersama agar perdagangan internasional tetap aman, lancar, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan di tugas ini. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.